Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Mari bersekutu dengan Tuhan, membaca firman Tuhan, dan merenungkan firman Tuhan sesuai bacaan harian Gereja Toraja pada hari ini dari Injil Yohanes pasal 7 ayat 45 sampai ayat 52. Mari kita berdoa. Di pagi hari ini Tuhan, kami menghampiri kekudusan-Mu, seraya mengucap syukur kepada Tuhan atas segala kasih setia Tuhan yang boleh kami alami dan boleh kami nikmati dalam seluruh kehidupan kami. Mengawali segala hal yang akan kami lakukan di pagi hari ini dan sepanjang hari ini Tuhan, kami akan membaca firman-Mu dan merenungkan firman-Mu. Kami ingin belajar apa yang Engkau kenan dalam seluruh kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus menuntun kami boleh memahami firman-Mu, dan kami boleh melakukan di dalam seluruh kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Amin. Firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 7, ayat 45 sampai ayat 52 berbunyi demikian. Yesus dibela oleh Nikodemus. Maka penjaga-penjaga itu pergi kepada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi yang berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu." Jawab orang-orang Farisi itu kepada mereka, "Adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya, atau seorang di antara orang-orang Farisi? Tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka." Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepadanya, berkata kepada mereka, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar atau sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya?" Jawab mereka, "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci, dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea." Amin firman Tuhan. Bacaan kita ini diberikan tema Mengenal Yesus Kristus. Ungkapan orang bijak mengatakan, "Tak kenal maka tak sayang," yang mengandung makna bahwa sangat perlu kita mengenal sasaran atau seseorang jika ingin lebih jauh untuk memahami apa dan bagaimana orang tersebut, sehingga dari dalamnya kita mengetahui dan dengan sendirinya mengaminkan apa yang dilakukannya. Konteks bacaan ini dalam Injil Yohanes pasal 7 ayat 45 sampai 52 mengungkapkan tentang bagaimana seorang Nikodemus yang merupakan salah seorang pemuka agama Yahudi yang pernah datang kepada Yesus. Jika kita ingin melihat dalam Injil Yohanes pasal 3, percakapan Yesus dengan Nikodemus. Dan dari percakapan itu, banyak hal yang dialami oleh Nikodemus, termasuk perubahan besar dalam kehidupannya, yang pada awalnya datang kepada Yesus, bercakap-cakap dengan Yesus di waktu malam, sebab ada ketakutan dilihat orang lain. Namun setelah berjumpa dengan Yesus, perubahan besar ada dalam dirinya. Dalam bacaan ini dikatakan, Nikodemus membela Yesus dari serangan orang-orang Farisi yang mau untuk menyingkirkan Yesus. Tetapi oleh Nikodemus membela Yesus Kristus. Nikodemus mengungkapkan
tentang bagaimana sikapnya terhadap Yesus Kristus. Saya ingin mengajak kita untuk merenung seperti apa pengenalan kita terhadap Yesus Kristus. Sejauh apa kita memahami dan mengetahui siapakah Yesus Kristus? Apa yang dilakukan Yesus Kristus di dalam dunia ini? Jika Nikodemus mengalami perubahan besar dalam pengenalan akan Yesus Kristus, dari rasa takut menjadi sebuah sosok yang berani, maka ini adalah salah satu contoh sikap dan cara yang baik ketika mengenal Yesus Kristus. Maka marilah mengenal Yesus Kristus lebih dalam, lebih jauh lagi dalam seluruh kehidupan kita. Percayalah, perubahan besar akan terjadi dalam seluruh kehidupan kita ketika kita mengenal Yesus Kristus. Pertanyaannya adalah, bagaimanakah kita mengenal Yesus Kristus? Cara untuk mengenal Yesus Kristus dengan membaca firman Tuhan, dengan merenungkan firman Tuhan, berdoa kepadanya, mengambil satu waktu untuk melakukan saat teduh, bercakap-cakap dengan Yesus Kristus, mengungkapkan pertanyaan kita jika ada sesuatu yang belum dipahami tentang Yesus Kristus. Saya kira ini sangat penting, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sebab tidak mungkin kita mempercayakan seluruh kehidupan kepada Yesus Kristus jika belum mengenalnya lebih dalam dan lebih jauh. Bacalah firman Tuhan, bacalah Alkitab kita masing-masing, sehingga Alkitab tidak disimpan saja dengan rapi di rak buku, tetapi dibaca dan terus dibaca agar kita memahami, mengetahui siapakah Yesus Kristus itu, dan dengan teguh menjadikan Dia juru selamat dalam seluruh kehidupan kita. Percayalah, dengan mengenal Yesus Kristus lebih dalam dan lebih jauh, akan mengalami perubahan besar dalam kehidupan kita. Diteguhkan di dalam iman, diteguhkan di dalam pengharapan, diteguhkan di dalam kasih-Nya. Tak ada seorang pun yang kembali dengan sia-sia ketika bergaul dengan Kristus, hidup intim dengan Kristus. Nikodemus, seorang yang cukup ketat dalam aturan agama Yahudi, tetapi setelah mengalami perjumpaan dengan Yesus Kristus, maka perjumpaan itu membawa pengaruh yang sangat besar dalam kehidupannya. Kenallah Yesus Kristus, hiduplah bersama dengan Yesus Kristus. Percayalah, percayalah, perubahan besar akan menjadi bagian hidup saya dan bagian hidup kita semua. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, oleh perkenan-Mu ada kesempatan untuk membaca firman-Mu, untuk merenungkan firman-Mu. Kami tahu dan kami percaya firman-Mu akan mengubahkan kehidupan kami untuk lebih baik menurut yang Engkau kenan. Berkatilah firman-Mu ini ya Tuhan, dan kami semua menyerahkan seluruh kehidupan kami hanyalah kepadamu saja. Tuhan menolong kami, Tuhan menyertai kami, menjalani hidup karunia Tuhan. Kami berdoa kepadamu Tuhan, untuk kehidupan setiap orang yang terus berserah kepadamu. Tuhan menilik, Tuhan menyertai. Demikian pun Tuhan kami berdoa kepada setiap orang yang menjauhimu. Kiranya Tuhan mengetuk pintu hatinya, kiranya dalam kekuatan-Mu mereka boleh mengalami perubahan, mengenal Tuhan lebih baik, dan hidup bergaul dengan Tuhan. Kami juga berdoa kepadamu Tuhan, mendoakan bangsa-bangsa yang berperang. Kami senantiasa memohon kepadamu, kiranya kedamaian menjadi bagian hidup mereka. Mereka boleh menghentikan perang.
Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kedamaian kiranya Tuhan anugerahkan. Terlebih ya Tuhan, kami berdoa kepadamu untuk pemimpin kami, untuk pemerintah kami. Ke dalam tangan kuasa-Mu kami menyerahkan, dan boleh terus memimpin kami ke jalan yang Engkau kenan. Seluruh kehidupan kami mau pertaruhkan hanya di dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Tuhan menolong dan menyertai kami dengan kuasa Roh Kudus untuk makin mengenal-Mu lebih dalam dan lebih jauh. Sekiranya dengan pengenalan yang benar akan Yesus Kristus, kami mengalami perubahan dalam seluruh kehidupan kami. Ampunilah segala dosa kami Tuhan. Kami berserah kepadamu hanya di dalam nama Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara-saudara. Selamat menikmati Minggu-Minggu Advent.